Halo siswa-siswi SMA kelas 12, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi tentang integral. Sebelum kita membahas materi tentang integral, kita akan membahas sedikit sejarah mengenai siapa sih penemu dari konsep integral. Nah, ini adalah Bapak George Friedrich Bernhard Riemann. Dia adalah seorang matematikawan Jerman yang pertama kali menemukan konsep integral tentu. Nah, beliau menjelaskan integral tentu dengan menggunakan luas daerah yang dihitungnya dengan menggunakan poligon dalam dan poligon luar. Kalian bisa mencari informasi lebih lanjut mengenai penemuan beliau tentang integral dari Google ya. Kalian bisa cari sendiri. Ini adalah standar kompetensi dan kompetensi dasar yang akan kita capai dalam pembelajaran kali ini. Nah, apa sih integral itu? Integral itu adalah antiturunan, atau dengan kata lain, integral itu adalah kebalikan atau inverse dari turunan atau diferensial. Integral pada umumnya ada dua jenis, yaitu ada integral tentu dan integral tak tentu. Nah, sebelum kita mempelajari integral tentu, kita bahas terlebih dahulu mengenai integral tak tentu. Integral tak tentu, nah ada lambang seperti huruf S nih yang langsing. Ini adalah lambang dari integral. Integral fx dx sama dengan fx tambah c. Jika dan hanya jika turunan dari fx sama dengan fx, di mana c adalah konstanta. Teorema-teorema pengintegralan akan kita bahas. Yang pertama, jika k merupakan suatu konstanta, maka integral k dx sama dengan kx tambah c. C-nya ini adalah konstanta. Jadi, setiap penyelesaian integral tak tentu, belakangnya itu pasti ada tambahan plus c. C-nya itu adalah konstanta. Ya, jadi misalkan ditanya integral dari k, k-nya ini nanti adalah suatu bilangan yang nggak punya variabel, maka hasil dari integral tersebut adalah kx tambah c. Jadi di belakang angkanya tinggal ditambahin x. Contoh, integral dari 5 dx. Integral dari 5 dx berarti 5x tambah c. Integral 2pi dx. Maka hasil integralnya adalah 2πx tambah c. Yang ketiga, integral dari dx. Integral dari dx berarti x tambah c. Jadi ujungnya itu pasti ada plus c semuanya. Teorema yang kedua, jika n merupakan bilangan rasional dan n tidak sama dengan 0, maka integral dari x pangkat n dx sama dengan 1 per n tambah 1 x pangkat n tambah 1 tambah c, di mana c itu adalah konstanta, sama seperti yang tadi ya. Jadi, integral dari suatu variabel yang berpangkat, maka hasil integralnya adalah 1 per pangkatnya ditambah 1, x pangkat n-nya tambah 1. Jadi, seperti yang tadi saya bilang, integral itu adalah kebalikan dari turunan. Kalau turunan, itu kan pangkatnya dikurang 1. Tetapi, kalau integral, pangkatnya justru ditambah 1. Seperti itu ya. Kita bahas contohnya. Integral x pangkat 5 dx. Sesuai dengan rumus yang tadi nih, berarti integral dari x pangkat 5 adalah 1 per 5 tambah 1, 5-nya ini dari pangkat ya, 5 tambah 1, x pangkat 5 tambah 1 tambah c. Kita selesaikan perhitungan yang ada di sini. 1 per 6, ya 5 tambah 1 itu 6, 1 per 6, x pangkat 6 tambah c. Jadi integral dari x pangkat 5 dx adalah 1 per 6, x pangkat 6 tambah c. Contoh yang kedua, integral dari akar pangkat 4, x pangkat 3 dx sama dengan, nah untuk menyelesaikan bentuk akar seperti ini agar lebih mudah, bentuk akar ini kita ubah menjadi pangkat ya. Jadi
kalau diubah jadi pangkat, bentuk ini menjadi X pangkat 3/4 dx. Baru kita integralkan. Nah, ini pangkatnya ditambah 1 ya. Jadi 1/3/4 tambah 1, X pangkat 3/4 tambah 1. Jangan lupa di belakangnya ada plus C. Nah, 1 ini kan sama aja seperti 4/4 ya, supaya penyebutnya sama yang ini. Jadi 3/4 tambah 4/4 jadi 7/4. 1/7/4 X pangkat 7/4. Ingat kalau pembagian bertepuk ini tinggal dibalik aja. 1 dibagi 7/4 jadi 4/7. Nah, X pangkat 7/4-nya ini kita ubah menjadi X dikali akar pangkat 4 X pangkat 3 tambah C. Ya, ini kan kalau ditotal pangkatnya jadi ada 7. Kemudian contoh yang ketiga, integral X per akar pangkat 3 X pangkat 4 dx sama seperti yang tadi, kita ubah menjadi bentuk pangkat, ya, si akar ini kan sama aja X pangkat 4/3. Karena dia ada di bawah, di bagian penyebut, ketika dia naik ke atas, pangkatnya jadi berkurang ya. Ini kan pangkat 1, ini pangkat 4/3, jadi dikurang, jadi X pangkat 1 dikurang 4/3 dx. Nah, 1 ini sama dengan 4/4, 4/3, bukan 4/3, tapi 3/3 ya. 3/3, karena di sini penyebutnya 3. Jadi X pangkat 3/3 dikurang 4/3 dx. Sama dengan integral X pangkat min 1/3 dx. Sama seperti tadi, pangkatnya kita tambah 1. Jadi 1 per min 1/3 tambah 1, X pangkat min 1/3 tambah 1 tambah C. Nah, 1 ini sama dengan 3/3, min 1 tambah 3/3, jadi 2/3 ya. Jadi 1 per 2/3, X pangkat 2/3 tambah C. Ini sama seperti yang tadi, ini dibalik jadi 3/2, ini menjadi akar pangkat 3, X pangkat 2 tambah C. Seperti itu. Kita lanjut ke teorema ketiga. Jika fx adalah suatu fungsi yang terintegralkan dan k adalah konstanta, maka integral k kali fx dx sama dengan k dikali integral fx. Jadi k-nya ini kita pindahkan ke depan integralnya, jadi tidak perlu diintegralkan si k-nya ini, yang kita integralkan hanya fx-nya. Contoh, integral 3t pangkat 3 dt. Kenapa dt? Karena di sini variabelnya t. Kalau yang tadi, soal-soal sebelumnya, kenapa dx? Karena variabelnya x. Jadi di sini mengikuti variabelnya apa? Kalau variabelnya x berarti dx, kalau yang ini variabelnya t berarti dt. Nah, 3-nya ini kita pindahkan ke depan, jadi 3 dikali integral t pangkat 3 dt. Caranya sama seperti tadi, pangkat 3-nya ini kita tambah 1, jadi 1 per 3 tambah 1, T pangkat 3 tambah 1 tambah C. Ini jadi 1/4 T pangkat 4. Nah, 1/4 T pangkat 4-nya dikali 3. Jadi 3/4 T pangkat 4 tambah C. Contoh yang kedua, 5/2 dikali integral dari 5/2 akar X pangkat 3 dx. 5/2-nya kita pindahkan ke depan. Bentuk akarnya kita ubah menjadi bentuk pangkat, jadi X pangkat 3/2. Kalau di sini nggak ada angkanya, berarti ini akar pangkat 2 ya. Jadi X pangkat 3/2. Nah, kalau sudah seperti ini, pangkatnya kita tambah 1, jadi 1 per 3/2 tambah 1, X pangkat 3/2 tambah 1 tambah C. Nah, 1 ini sama dengan 2/2, mengikuti penyebutnya ya, karena 2 berarti ini jadi 2/2. 3/2 tambah 2/2 itu hasilnya adalah 5/2. Nah, 5/2-nya ini karena dia ada di bawah dibalik jadi 2/5. Ya, 2/5 X pangkat ini sama hasilnya tadi 5/2 tambah C. Nah, dikali dengan 5/2 yang di depan, ini 2 sama 2 dicoret ya. 5 sama 5 coret, berarti tinggal X pangkat 5/2. Nah, X pangkat 5/2 ini dipecah jadi X kuadrat kali akar X tambah C. Kita lanjut ke teorema keempat.
Jika fx dan gx adalah fungsi-fungsi yang terintegralkan, maka integral dari fx tambah atau dikurang gx dx sama dengan integral fx dx ditambah integral gx dx, atau kalau dikurang menjadi integral fx dx dikurang integral gx dx. Kita langsung ke contoh. Integral dari x kuadrat min 2x tambah 1. Ya, ini dipecah jadi masing-masing diintegralkan. Jadi ini x pangkat 2 kalau diintegralkan menjadi 1/3 x pangkat 3. Kalau 2x diintegralkan menjadi 2/2 x pangkat 2. Integral 1 dx berarti x, ya. Nah, jadi hasil akhirnya 1/3 x pangkat 3. Kemudian ini 2 bagi 2 itu 1, jadi min x kuadrat. Kemudian ini tambah x tambah c. Nah, C1, C2, C3 itu sama aja seperti C. C-nya sendiri ya langsung. Sebenarnya kalau kalian sudah paham dari bentuk yang ini, langsung ke hasil akhirnya aja ini. Tinggal pangkatnya jadi tambah 1. Ini 1/3 x pangkat 3, ini jadi min 2/2 x pangkat 2, atau jadi min x kuadrat ya hasil akhirnya. Kemudian 1 ini menjadi plus x. Nah, di ujungnya jangan lupa ditambahin plus c. Kemudian soal yang kedua, integral dari akar x min 1 per x kuadrat dx. Nah, ini masing-masing akar x maupun angka satunya ini, mereka sama-sama berhak mendapatkan penyebut x kuadrat ya. Jadi masing-masing kita integralkan, ini dipecah. Masing-masing kita integralkan, ini x pangkat 1/2, ini pangkat 2. 1/2 dikurang 2 itu min 3/2. Kemudian ini x pangkat 2-nya naik ke atas, jadi x pangkat min 2. Sama seperti tadi, ini tinggal integralkan. Jadi min 3/2-nya kita tambah 1 ya. Ini min 2-nya kita tambah 1 juga. Nah, 1 ini sama dengan 2/2. Min 3/2 tambah 2/2 hasilnya min 1/2. Naik ke atas jadi min 2 ya, dibalik. Yang ini min 1/2 tetap. Terus min 2 tambah 1 itu hasilnya min 1. 1 bagi min 1 hasil min 1. Min 1 ketemu min yang ada di sini jadi plus 1 ya. Jadi plus 1 x pangkat min 1 tambah c. Nah, x pangkat min setengahnya ini diubah menjadi akar x. Nah, karena dia minus, berarti akar x-nya posisinya ada di bawah. X pangkat min 1, ini juga berarti x-nya ada di bawah ya. Kita ubah menjadi pecahan. Jangan lupa di ujungnya ditambahin plus c. Kemudian yang ketiga, integral dari 2x min 4 pangkat 2 dx. Nah, ini kita jabarkan dulu. 2x pangkat 2 jadi 4x kuadrat. 2x dikali 4 itu 8. 8 kali 2 itu 16x. Min 4 pangkat 2 itu plus 16. Nah, kalau sudah masing-masing kita integralkan, ini 4/3. 3 ini dari 2 tambah 1. Ini 16 per x, di sini pangkat 1, 1 tambah 1 itu 2, jadi x-nya pangkat 2. Di sini 16, integral dari 16 itu adalah 16x. Jangan lupa di ujungnya tambahin plus c. Jadi 4/3, x pangkat 3, 16 bagi 2 itu 8, x pangkat 2, tambah 16x tambah c. Ya. Untuk teorema 5 dan seterusnya, ini akan kita bahas di pekan berikutnya. Ya. Semoga kalian paham dengan materi dasar dari integral tak tentu. Setelah ini akan ada latihan soal, kalian silahkan kerjakan. Kalau masih bingung, kalian bisa menyaksikan video ini kembali. Selamat belajar!